Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dengan NIM 211013112007. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai pengembangan platform Moodle yang saya kembangkan. Di sini saya menggunakan sistem operasi Linux untuk melakukan pengembangan Moodle-nya. Untuk versi Linux-nya sendiri yang saya gunakan merupakan Linux Mint. Alasan saya menggunakannya karena Linux Mint itu mudah untuk digunakan dan juga cukup ringan. Untuk Linux Mint sendiri saya menjalankannya menggunakan dual boot. Nah, selanjutnya untuk Moodle-nya sendiri itu sudah saya hosting menggunakan paid hosting. Nah, di sini kita coba login sebagai teacher terlebih dahulu atau sebagai dosen teacher. Kita klik login setelah memasukkan user dan juga passwordnya. Nah, di sini kita masuk ke halaman dashboard. Setelah itu, kita dapat masuk ke My Courses-nya, kembali ke halaman home, maupun kembali ke halaman dashboard. Nah, untuk template yang saya gunakan atau tema yang saya gunakan pada web ini yaitu adalah tema dari Almond Bee. Nah, tema Almond Bee ini memiliki desain yang cukup simple, minimalis, dan juga mudah untuk dikostumisasi. Tema Almond Bee ini juga cocok dengan tema web yang saya kembangkan, yaitu untuk web Moodle jenjang pendidikan tinggi. Nah, untuk temanya sendiri itu dapat kita unduh dari website Moodle-nya. Di sini plugin yang saya gunakan itu pertama ada plugin attendance atau untuk presensi, dan plugin virtual programming lab. Nah, untuk plugin yang kedua, virtual programming lab itu saya pakai di mata kuliah pemrograman web 2, karena dengan virtual programming lab itu kita dapat untuk siswanya itu dapat melakukan programming secara langsung di halaman Moodle-nya. Nah, untuk plugin attendance itu dipakai untuk menyimpan kehadiran, catatan kehadiran. Di sini saya akan mencoba menambahkan presensi. Pertama kita klik dulu add an activity or research. Lalu akan ditampilkan activity dan juga research-nya. Di sini kita pilih attendance. Nah, lalu kita masukkan nama attendance-nya apa, deskripsinya apa. Kita juga dapat mendisplay untuk deskripsinya ataupun tidak. Lalu untuk pengaturan lainnya ada pengaturan tambahan, bisa dikostumisasi. Setelah itu jika sudah, kita tinggal klik save and return to course. Nah, di sini kita jika ingin mengisi attendance-nya, kita dapat mengisi di bagian add session. Kita coba klik add session. Kita dapat menambahkan tanggalnya, dari kapan presensi itu dapat diisi, lalu dari kapan jamnya. Misalnya sini kita pilih jam 13 sampai 13:20. Nah, lalu kita dapat masukkan deskripsinya. Misalnya deskripsinya di sini sebagai mata kuliah untuk materi apa saja yang dipelajari di hari itu. Misalnya PHP. Lalu ada di sini order field. Di sini saya sudah kustomisasi untuk mengisi nama dari dosen pengampunya. Ini kita masukkan. Nah, lalu setelah itu kita tinggal klik add, maka sesi presensi akan ditambahkan ke halaman presensinya. Nah, di sini untuk teacher itu dapat mengisi presensinya secara manual. Di sini ada keterangan untuk H itu sama dengan hadir, I itu izin, T itu tanpa keterangan, lalu S itu sakit. Kita dapat memilih secara langsung untuk mengklik semuanya hadir, izin, ataupun tanpa keterangan. Nah, di sini kita juga dapat mengganti
ke misalnya di sini sakit ataupun di sini izin, di sini tanpa keterangan. Nah, setelah itu kita dapat menyimpannya pada button Save and Show Next Page. Nah, di sini sesi yang telah diisi oleh guru secara manual sudah ada dan kita dapat kembali lagi ke halaman presensinya. Selanjutnya, kita juga dapat mengedit presensi yang telah kita buat. Misalnya di sini kita mengedit jamnya, kita ubah ke 13.40. Kita save change, tinggal save change lalu kembali ke halaman presensinya. Kita juga dapat menghapus presensi yang telah kita buat. Untuk di sini sebelumnya saya sudah membuat halaman presensi di awal halaman, di awal courses. Nah, setelah itu untuk penyajian materinya sendiri itu bisa kita untuk teacher itu dapat mengupload materi yang ingin dipelajari di hari itu. Misalnya nih di bagian resources kita dapat mengupload apakah itu buku, file, folder, dan juga yang lain-lain. Misalnya di sini saya mencoba untuk mengupload file yang kita beri nama filenya, lalu deskripsinya, lalu kita akan memilih filenya yang akan di-upload. Kita browse file dulu. Jika sudah terupload, kita dapat save dan return to course, atau kita juga dapat save and display. Nah, ini file yang telah kita tampilkan di courses. Selanjutnya, untuk bagian penugasan, kita juga dapat mengisi penugasan dengan menambahkan activities. Di sini ada macam-macam jenisnya, ada assignment, lalu juga ada quiz. Nah, misalnya kita upload assignment. Di bagian assignment kita tinggal mengisikan namanya, misalnya tugas 1, lalu deskripsinya apa, kerjakan tugas berikut. Kita juga dapat menambahkan additional file. Kita juga dapat mengatur allow submission-nya dan juga due date-nya. Saya sini dari tanggal 25 sampai tanggal 2. Lalu kita dapat mengatur tipe submission-nya atau tipe file yang ditambahkan oleh siswa. Kita juga dapat mengatur untuk tipe filenya. Sini misalnya kita akan menerima dokumen files. Tinggal di save change. Lalu ada submission setting juga. Ada group submission setting, notification, grade, dan lain-lain. Nah, jika kita sudah mengaturnya, kita dapat save dan return to course. Maka assignment yang telah kita buat tadi akan muncul di halaman coursesnya. Untuk role teacher itu dapat menilai dan juga mengetahui dan mengunduh tugas yang telah dikumpulkan. Misalnya di sini kita coba masuk sebagai siswa terlebih dahulu. Nah, kita coba masuk ke dalam course-nya, lalu ke halaman penugasan tadi. Kita dapat menambahkan tugas yang telah kita kerjakan. Kita dapat mengklik save change. Maka file telah terupload ke submission-nya. Nah, sekarang kita coba login sebagai dosen lagi. Kita coba masuk ke coursesnya, lalu ke tugas yang telah di setting tadi. Nah, di sini kita dapat melihat submission atau file-file yang sudah
ditambahkan oleh siswa atau sudah dikumpulkan oleh siswa. Di sini ada tulisannya. Kita dapat mengunduh filenya. Kita juga dapat memberikan penilaian. Di sini misalnya kita beri nilai 100. Kita tinggal save change dan juga save and show next. Nah, setelah itu untuk pembuatan kuis, kita dapat membuat kuis. Kita ubah ke edit mode dulu. Lalu kita tambahkan kuis di sini. Nah, silakan pilih untuk tipe aktivitas yang kuis. Nah, setelah itu kita tuliskan nama kuisnya apa. Misalnya di sini kuis 1. Deskripsinya apa, kita dapat mendisplaynya juga. Setelah itu kita dapat men-set timingnya dari jam berapa kuis itu dibuka, lalu jam berapa kuis itu ditutup, dan berapa lama dan berapa lama kuis itu dibuka, time limitnya berapa. Kita dapat menyetingnya misalnya di sini 50 menit. Di sini ada juga grade, ada settingan layout, dan settingan lain-lain. Lalu kita dapat menyimpan dan return to course, kembali ke halaman course. Nah, sini kuis sudah dibuat. Nah, kita dapat menambahkan pertanyaan kuisnya melalui add questions. Lalu di sini ada bagian add dan add a new question. Nah, di sini kita dapat memilih jenis kuis yang ingin kita tambahkan. Misalnya di sini kita pakai multiple choice atau short answer, ataupun juga essay. Kita coba short answer dulu. Nah, di bagian short answer kita dapat menuliskan nama pertanyaannya. Misalnya di sini pakai nomor, lalu di sini pertanyaannya. Nah, setelah itu kita dapat menambahkan macam-macam jawaban yang dapat diterima dari short answer tersebut. Dan continue editing ataupun langsung kita save change. Nah, jika sudah selesai, maka pertanyaan tersebut akan masuk ke halaman question. Kita kembali ke kuisnya. Nah, di sini jika sudah ada pertanyaan di dalam kuisnya ini, maka nanti tampilannya akan ada preview quiz. Nah, misalnya kita ingin menambahkan pertanyaan lagi, kita dapat masuk ke halaman question di samping setting. Itu untuk kuisnya. Lalu kita yang selanjutnya dapat menambahkan forum chat pada halaman courses. Di sini dapat kita pilih entah itu forum ataupun chat. Kita coba tambahkan forum terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapat beri nama forumnya apa. Misalnya forum 1. Apa yang dibahas? Silahkan ajukan pertanyaan mengenai pelajaran. Setelah itu kita dapat menyeting availability-nya, misalnya kita enable untuk due date-nya ataupun juga cut update-nya. Setelah itu ada attachment and word count, subscription and tracking, dan lain-lain, itu dapat di setting. Lalu kita save and return to course. Nah, sini forum sudah dibuat. Nah, kita dapat menambahkan topik diskusi. Misalnya diskusi 1. Dan juga pesannya apa? Diskusikan tentang pembelajaran. Dan kita akan mempostnya ke forum. Nah, di sini kita dapat masuk ke halaman diskusi. Lalu untuk siswanya sendiri itu dapat menambahkan atau mereply dari diskusi yang telah dibuka di bagian sini. Kita juga dapat menghapus dan juga mengedit. Nah, selanjutnya
Secara keseluruhan di sini saya membuat 2 buah course dan di sini ada 16 materi yang telah diuploadkan. Ada 8 buah penugasan. Ada presensi dan juga ada halaman kuis serta chat dan juga forum. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.